Real Madrid meraih kemenangan penting 3-2 atas Celta Vigo di Santiago Bernabeu, Minggu, 4 Mei 2025, pada pekan ke-34 La Liga. Kylian Mbappe menjadi bintang dengan mencetak 2 gol di menit 39 dan menit 48, sementara 1 gol lainnya dicetak Arda Güler di menit 33. Celta sempat membuat Madrid cemas setelah memperkecil skor lewat Javi Rodriguez di menit 69 dan Williot Swedberg di menit 76, namun tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Tambahan 3 poin membuat Madrid terus menempel Barcelona di puncak klasemen, dengan selisih 4 poin jelang laga El Clasico yang krusial. Manchester United kembali mengukir hasil buruk di lanjutan Liga Inggris pekan ke-35. Setan Merah takluk 3-4 di markas Brentford, Minggu malam, 4 Mei 2025. MU sempat unggul lewat gol Mason Mount di menit 9, namun Brentford membalas melalui Kevin Schade di menit 15 dan menit 37. Di babak kedua Brentford menambah gol melalui Mikkel Damsgaard di menit 52, dan Yoane Wissa di menit 63. MU berusaha bangkit lewat gol Alejandro Garnacho di menit 77, dan Amad Diallo di menit 89, tapi gagal menyamakan kedudukan. Manajer Ruben Amorim menurunkan skuad muda demi persiapan semifinal Liga Eropa. Kekalahan ini membuat MU tertahan di peringkat 15 dengan 39 poin, sementara Brentford naik ke posisi 9 dan masih berpeluang lolos ke kompetisi Eropa. Chelsea memanaskan persaingan untuk finish 5 besar Premier League 2024-2025 setelah The Blues mengalahkan Liverpool 3-1. Pada laga pekan ke-35 yang dihelat di Stamford Bridge, Minggu, 4 Mei 2025, malam WIB, Chelsea mencetak gol-golnya lewat Enzo Fernandez di menit ke-9, disusul gol bunuh diri Jarell Quansah, dan penalti Cole Palmer di menit 96. Liverpool mencetak gol hiburan lewat Virgil van Dijk di menit 84. Dengan tambahan 3 poin, Chelsea berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 63 poin, selisih 4 angka dari Arsenal di posisi kedua dan cuma unggul 3 angka dari Nottingham Forest di posisi kelima. Liverpool yang sudah memastikan diri jadi juara Liga bertahan dengan 82 poin. Real Madrid meraih kemenangan penting 3-2 atas Celta Vigo di Santiago Bernabeu dalam lanjutan La Liga pekan ke-34 2024-2025. Pergantian Raul Asensio dengan Jacobo Ramon memicu kritik. Namun pelatih Carlo Ancelotti menjelaskan bahwa Asensio tidak mampu melanjutkan permainan. Ia juga menyoroti absennya 6 bek sebagai faktor kesulitan tim di lini pertahanan. Ancelotti memberi pujian kepada Arda Güler, yang mencetak gol dalam 2 laga La Liga berturut-turut. Ia menyebut Güler telah banyak berkembang sejak September dan menunjukkan kualitas serta kerja keras luar biasa. Kini, Real Madrid bersiap menghadapi El Clasico terakhir musim ini melawan Barcelona. Meski unggul 4 poin, Ancelotti menyebut timnya tetap menjadi underdog dalam perburuan gelar La Liga. Oleksandr Zinchenko diperkirakan akan meninggalkan Arsenal pada akhir musim ini, dengan Borussia Dortmund menjadi salah satu klub yang memantau situasinya. Pemain timnas Ukraina ini kesulitan mendapatkan tempat utama di skuad Arsenal setelah digeser oleh Miles Lewis Kelly yang tampil impresif di posisi bek kiri. Persaingan yang semakin ketat di Arsenal, ditambah dengan kedatangan Riccardo Calafiori, membuat Zinchenko terbuka untuk mencari tantangan baru. Dortmund sebelumnya sudah tertarik pada transfernya di Januari, dan minat tersebut kemungkinan akan kembali muncul saat jendela transfer dibuka. Arsenal, yang berencana menyegarkan skuad, diperkirakan akan melepas Zinchenko dalam waktu dekat. Barcelona menghadapi tantangan besar menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan Inter Milan, dengan absennya bek kiri Alejandro Balde. Pemulihan Balde tidak berjalan sesuai rencana, memaksa Hansi Flick meninjau kembali formasi pertahanan tim. Meskipun awalnya ada harapan Balde bisa kembali bermain melawan Real Valladolid, pemulihannya mengalami kemunduran, dan ia akhirnya absen dari skuad. Tanpa Balde, fleksibilitas taktis Barcelona di sisi sayap akan berkurang, dan Flick mungkin akan beralih menggunakan 4 bek tradisional. Fokus kini bergeser untuk memastikan Balde siap tampil dalam El Clasico melawan Real Madrid pada 11 Mei, yang bisa menjadi penentu perebutan gelar La Liga. Arsenal harus bersaing ketat dengan Inter Milan dan Borussia Dortmund untuk mendapatkan penyerang muda Brasil, Luigi, dari Palmeiras, menurut laporan dari The Sun. Luigi, yang telah memikat perhatian sejak tampil gemilang di level junior dan bersama timnas Brasil U17, baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan Palmeiras hingga 2029. Dengan klausul pelepasan lebih dari 70 juta pound sterling, Arsenal harus bertindak cepat meski harga tersebut cukup tinggi. Sebelumnya, klub-klub Eropa terbukti mampu menegosiasikan harga lebih rendah,
seperti kasus Estevao yang pindah ke Chelsea dengan biaya jauh lebih rendah dari klausul yang tercantum. Luigi diperkirakan akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain reguler setelah kepindahan Estevao, yang bisa membuka jalan bagi karirnya di Eropa. Fiorentina dikabarkan semakin dekat untuk menyepakati kontrak baru dengan bek muda berbakat, Pietro Comuzzo. Pembicaraan antara kedua pihak dilaporkan telah berlangsung positif, dengan kesepakatan yang diperkirakan akan segera tercapai. Pemain berusia 20 tahun ini telah tampil mengesankan sepanjang musim ini, memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 21 kali sebagai starter di Serie A. Performa solidnya membuatnya dipanggil 3 kali ke tim nasional Italia, sebuah lompatan besar dari musim lalu yang hanya mencatatkan 4 penampilan di Liga. Minat dari klub-klub besar Italia, seperti Juventus, Milan, dan Napoli, semakin menguat, namun Fiorentina tampaknya bertekad untuk mempertahankan Comuzzo. Klub tersebut hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya hingga 2030, disertai dengan kenaikan gaji signifikan dari 500.000 euro per tahun. Bournemouth optimis Andoni Iraola akan perpanjang kontrak meski diminati Tottenham. Bournemouth tetap yakin manajer mereka, Andoni Iraola, akan menandatangani kontrak baru meski ada minat serius dari Tottenham Hotspur. Klub asal Vitality Stadium ini menganggap Iraola sebagai bagian penting dalam pengembangan tim, dengan De Ceries kini bersaing ketat untuk tiket Eropa. Meskipun Tottenham tertarik menjadikannya pengganti Ange Postecoglou, situasi di Spurs yang tengah tidak stabil membuat mereka kurang menarik bagi pelatih dengan visi jangka panjang. Bournemouth percaya bahwa Iraola senang dengan proyek yang sedang dibangun dan lebih memilih untuk tetap bertahan dan memperpanjang kontraknya. Pelatih Aston Villa, Unai Emery, menekankan betapa pentingnya kemenangan 1-0 atas Fulham dalam perjuangan tim untuk kembali ke kompetisi Eropa. Dalam wawancara dengan BBC Sport, Emery menyebutkan bahwa fokus utama Villa adalah meraih tempat di UEFA, dengan ambisi besar untuk kembali ke Liga Champions, yang menjadi tujuan utama mereka. Kemenangan ini sangat penting karena kami berusaha untuk bermain di Eropa. Liga Champions adalah impian kami, dan kami sangat termotivasi untuk kembali ke sana, ungkap Emery. Satu-satunya gol kemenangan dalam laga tersebut dicetak oleh Youri Tielemans. Emery memberikan pujian tinggi kepada gelandang asal Belgia itu, menilai sikap profesional dan komitmennya yang luar biasa di lapangan. Ole Gunnar Solskjaer mengaku tak habis pikir dengan keputusan Manchester United menjual Scott McTominay ke Napoli. Menurutnya, gelandang asal Skotlandia itu selalu menunjukkan dedikasi tinggi dan layak dipertahankan. Bagaimana Anda bisa menjual Scott? Itu di luar pemahaman saya, ujar Solskjaer kepada BBC Sport. McTominay kini tampil gemilang di Serie A bersama Napoli dan sudah mencetak 2 digit gol musim ini. Sementara itu, Solskjaer yang kini melatih Besiktas tetap mengikuti perkembangan MU dan mempertanyakan beberapa keputusan transfer klub lamanya. Juventus mulai mendekati Rasmus Højlund untuk menggantikan Dusan Vlahovic yang akan hengkang. Penyerang asal Denmark itu kesulitan beradaptasi di Premier League sejak direkrut Manchester United dari Atalanta seharga 64 juta pound. Sementara itu, MU bersiap melakukan perombakan skuad besar-besaran di bawah Ruben Amorim. Nama-nama seperti Victor Lindelof, Christian Eriksen, hingga Andre Onana disebut bakal dilepas, sementara Alejandro Garnacho juga dilirik Chelsea. MU tengah mengincar striker baru, termasuk Matheus Cunha dan Victor Osimhen, dan membuka peluang menjual Højlund untuk mendanai transfer tersebut. Tottenham Hotspur dilaporkan tertarik merekrut striker Borussia Mönchengladbach, tim Kleindienst, untuk memperkuat lini serang mereka musim panas ini. Klub London Utara itu tengah bersiap melakukan perombakan skuad besar usai musim yang mengecewakan di Premier League. Beberapa penyerang Spurs, seperti Richarlison dan Mathys Tel, gagal tampil konsisten. Richarlison disebut akan kembali ke Everton, sementara masa depan Tel masih belum jelas karena harga permanennya dinilai terlalu tinggi. Kleindienst, yang mencetak 16 gol dan 8 assist musim ini, menjadi target baru Spurs. Namun, mereka harus bersaing dengan klub-klub top Jerman dan membayar sekitar 28 juta euro. Selain itu, keinginan sang striker bermain di Liga Champions bisa menjadi tantangan tambahan bagi Spurs.